Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah jamaah salat subuh yang telah memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan surganya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa salah satu daripada dosa besar yaitu berdirinya seseorang untuk memuliakan orang lain yang diyakini akan menimbulkan kesombongan bagi orang itu. Artinya dilarang dalam agama kita menjadi seorang penjilat yang kita tahu bahawa orang yang datang itu bukanlah orang yang taat pada Allah dan Rasul. Namun ketika dia datang, kita menyambutnya dalam keadaan berdiri, dan itu menambah kesombongannya, maka itu terlarang berdasarkan beberapa hadis Nabi yang sudah kita bacakan. Dan bahkan Rasulullah menjamin akan masuk ke dalam neraka barang siapa yang melakukan perkara seperti itu, sehingga menimbulkan kesombongan bagi mereka yang dihormati. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Dosa besar berikutnya adalah al-firar minaz zahfi, yaitu melarikan diri dari medan perang. Kita orang Islam itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak mencari-cari musuh. Artinya jangan memulai permusuhan dengan orang kafir. Makanya mencaci Tuhannya orang kafir pun tidak dibolehkan, karena menyebabkan mereka akan mencaci Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada satu perang pun yang dimulai oleh Nabi dengan mengundang permusuhan. Tidak ada. Semua perang dalam catatan sejarah Nabi melakukannya kalau bukan untuk mempertahankan diri, kemudian untuk menghilangkan hinaan yang dilakukan oleh orang kafir. Itu hampir semua perang di antara dua faktor itu. Apakah diserang duluan atau melawan kezaliman, artinya dihinakan. Jadi seperti perjanjian yang dilanggar oleh orang-orang kafir atau dibunuhnya seorang kaum muslim, maka lalu Nabi mengumandangkan perang. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi telah menasihati sikap kita dalam menghadapi kehidupan bersama orang-orang kafir. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ayyuhan nas, wahai para manusia, la tatamannau liqa'al adu, janganlah engkau berharap-harap untuk menjumpai musuh, kata Rasulullah. Jadi jangan cari-cari masalah, jangan berharap-harap untuk menjumpai musuh. Wasallallahu al-afiyah. Jadi apa yang diminta oleh Nabi, jagalah dan mohonlah keselamatan dari Allah. Jadi sebaiknya kita hidup ini
jalankan saja ketaatan, tidak perlu bersinggungan dengan orang kafir selama mereka tidak mengganggu kehidupan kita. Bahkan syariat Islam mengajarkan orang kafir yang tinggal di negara kita pun, kalau seandainya negara ini negara Islam dan mereka membayar pajak, mereka taat pada peraturan, tidak mengganggu apapun, maka haram menumpahkan darah orang-orang kafir yang tinggal berdampingan dengan kita, atau disebut dengan kafir zimmi, atau ada yang mencari suaka kafir musta'man. Itu semua dilarang untuk diganggu. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan, barang siapa yang menumpahkan darah seorang zimmi, yaitu kafir yang taat pada negara Islam, tidak mengganggu dan tinggal di negara Islam, maka akulah yang menjadi musuhnya di hari kiamat, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah sendiri menyatakan seorang muslim bisa berhadapan dengannya di hari kiamat kalau membunuh kafir yang tidak melakukan pengkhianatan atau tidak memerangi kita. Jadi satu-satunya musuh yang layak dimusuhi adalah kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi umat Islam. Dan sekarang itu diwakili oleh Israel, ya, dan juga di belakangnya kafir-kafir yang berada di Amerika. Itu senantiasa berusaha menjatuhkan Islam, memerangi Islam, menghancurkan kehidupan bernegara di dalam Islam. Sudah banyak negara runtuh, ya, dengan siasat yang mereka lakukan. Nah, ini disebut kafir harbi. Makanya Nabi mengatakan, jangan cari-cari musuh, malah bermohonlah kepada Allah agar engkau selamat, ya. Engkau tidak sampai harus berperang. Fasbiru fa iza laqitumuhum, tapi kalau engkau dihadang oleh mereka, kalau seandainya pun harus berperang dengan masalah-masalah yang dimulai oleh orang kafir, fasbiru, kata Rasulullah, bersabarlah. Wa'lamu annal jannah tahta dhilalis suyuf, ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa surga berada di bawah bayang-bayang pedang. Jadi kalau sudah dimulai, maka jangan mundur, bersabarlah. Fasbiru, benar-benarlah engkau bersabar. Dan Nabi memberi sebuah dorongan motivasi, surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang. Artinya setiap pukulan, bacokan, tusukan yang menghancurkan jasad kita dan kemudian menghilangkan nyawa kita, maka surga telah menjadi milik kita. Makanya Rasulullah mengatakan, setiap orang yang berperang kemudian syahid, maka diampunkan segala dosa-dosanya. Nah, nanti di ujungnya baru ditambah kecuali yang berhutang. Ini sudah sering kita sampaikan, ya, yang syahid saja itu tidak diampunkan dosa hutangnya. Yang lain bisa diampunkan, tapi hutang tidak diampunkan. Lagi jangan coba-coba mencari syahid sebelum membayar hutang. Tidak selesai urusan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah seharusnya sikap seorang muslim. Jangan cari musuh, kalau ketemu musuh jangan lari. Makanya melarikan diri ini, al-firar minaz zahfi, itu salah satu perbuatan yang paling dimurkai Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam surat Al-Anfal ayat 16, kata Allah, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan aw mutahayyizan ila fi'atin illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah. Barang siapa yang berpaling dari medan perang, maka semuanya mendapatkan kemurkaan dari Allah. Nanti di ujungnya menyebutkan wa ma'wahu jahannam, bahkan nanti dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruknya tempat bagi orang yang melarikan diri dari medan perang. Kecuali, kata Allah di awal ayat tadi, kecuali dia bukan melarikan diri,
tetapi yang dia lakukan pertama adalah mutaharrifan liqitalin, iaitu mundur sebentar untuk menyusun siasat kembali. Jadi dalam medan perang itu bisa jadi kita mundur, dan itu untuk menyusun kembali siasat atau strategi berikutnya. Itu tidak mengapa. Makanya perang secara gerilya, itu serang kemudian lari, itu bukan melarikan diri, karena larinya itu untuk mempersiapkan persiapan berikutnya. Dan itu yang dikobarkan di masa-masa peperangan Indonesia melawan penjajahan Belanda, yaitu bergerilya, serang lari, dan itu tidak dosa besar karena Allah membolehkan mutaharrifan liqitalin. Atau yang kedua yang dibolehkan mutahayyizan ila fi'atin, dia mundur bukan lari tapi bergabung dengan kelompok yang lebih besar. Jadi agar bisa menyerang lebih efektif, dia bergabung dengan kelompok lebih besar. Dua perkara ini dibolehkan. Tapi kalau seandainya satu orang saja melarikan diri, maka Allah tandai hambanya ini yang berjiwa pengecut dan pengkhianat, lalu Allah murka dengannya. Kenapa Allah murka dengannya? Karena disebabkan dia, orang-orang lain sahabatnya itu akan merasa terganggu, dan bisa jadi bisa jadi mereka melemah ketika melihat ada yang melarikan diri. Padahal tadi ketika berjanji bersama-sama menuju ke medan perang, diiringi dengan suara-suara takbir, mungkin itu penuh dengan seakan-akan loyalitas yang tinggi. Begitu satu orang melarikan diri, maka yang lain pun akan ikut-ikutan karena merasa ditinggalkan. Akhirnya melemahlah pasukan ini. Jadi hanya karena faktor satu orang melarikan diri sampai menuju kekalahan, ini yang menyebabkan Allah murka. Padahal Nabi sudah mengatakan, kita ini dalam Islam cuma punya dua pilihan. Kalau sudah diajak berperang, cuma punya dua pilihan, apakah menang atau syahid. Jadi tidak ada cerita yang namanya kalah. Walaupun secara zahir kita bisa dihabisi, mungkin seluruh pasukan terbunuh, tapi kita bukanlah orang yang menjadi pecundang, bukanlah orang yang kalah. Menjadi syahid adalah kemenangan yang paling besar, karena kehidupan yang abadi dan sebenarnya itu adalah akhirat. Jadi kalau bukan menang di dunia, maka dia menang di akhirat. Hanya dua. Tidak ada cerita masalah kalah, tidak ada. Dan sudah banyak kehidupan orang-orang yang berjuang untuk membela agama ini, kemudian menjadi syahid, diagung-agungkan namanya sepanjang hidup manusia di atas dunia. Dan bukan bermakna mereka adalah orang-orang yang kalah hanya karena terbunuh, tidak. Tidak ada yang pernah mengatakan Hamzah bin Abdul Muttalib adalah seorang pengecut yang telah terbunuh, tidak ada. Di Libya itu terkenal mulai dari tahun 1913, yaitu seorang syekh yang bernama Umar Mukhtar yang disibukkan dengan mengajar dari satu balai ke balai yang lain, mengajar dari satu masjid ke masjid yang lain. Begitu Libya dijajah oleh Italia, maka dia meninggalkan tempat pengajiannya, maka dia komandangkan perang, memimpin perang, Pak, dan akhirnya beliau tertangkap di tahun 1931. Puluhan tahun beliau memimpin perang, terbunuh di tiang gantungan setelah diputuskan oleh pengadilan yang pura-pura yang dibuat oleh Italia. Beliau syahid, bahkan di tiang gantungan beliau menasihati orang-orang yang menyaksikan dengan mengatakan, wala tayasu min rauhillah, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Dia tersenyum. Lalu ujung akhir kalimat, ketika detik akan diangkat atau dilepaskan tali darinya untuk dijatuhkan, dia membaca, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia katakan pada dirinya, wahai ruh, wahai jiwa yang diridai Allah, kembalilah ke Tuhanmu dalam keadaan tenang. Senyumannya, Pak, terbayang puluhan tahun berikutnya.
itu seorang syahid. Jadi tidak ada satupun pasukan Islam yang penuh dengan keimanan untuk mengharapkan surga lalu melarikan diri di medan perang lalu dia menjauh dari surganya. Tidak ada. Bahkan kalau kita saksikan, sudah difilmkan itu, film Umar Mukhtar itu sudah difilmkan, jadi bisa dilihat pun di YouTube sampai hari ini, perjuangan orang-orang Libya membebaskan diri dari penjajahan Italia, sampai pasukan Italia dan bahkan komandan-komandan mereka berdecak kagum. Mereka para penjajah pun mati, kita pun mati, tapi yang dikenang siapa? Yang dikenang adalah orang-orang yang berjuang membela agamanya, termasuklah membela tanah air karena supaya tidak terinjak agamanya, harum namanya. Para penjajah, pernahkah kita kenang namanya dalam sebuah kebaikan? Tidak pernah. Tapi orang-orang yang syahid tetap terkenang namanya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita saksikan film Umar Mukhtar itu digambarkan setelah dilakukan penelitian yang panjang bagaimana perjuangan mereka berperang. Pasukan terakhir bersama Umar Mukhtar sebelum ditangkap, artinya masih banyak pasukan yang tersisa, tapi perang terakhir sebelum ditangkap itu sampai pasukannya yang tersisa sedikit berada di padang pasir, yang mereka hadapi adalah tank. Jadi ketika dihadapkan tank, mereka tidak lari satu orang pun, bahkan mereka mengikat lutut mereka, disatukan dengan paha. Jadi seperti orang yang akan membuat star lari begitu, dilipat lutut dengan pahanya untuk berdiri, diikat lutut dengan pahanya, lalu kemudian berjajar mereka menunggu tank tersebut, karena tidak ada lagi tempat lari, sudah dikepung. Dan itu bukan bermakna mereka berusaha mengalah, tidak. Mereka ikat kaki mereka, disatukan lutut dan paha, lalu mereka bertempur sampai darah penghabisan, dan yang terjadi mereka digilas oleh tank-tank Italia. Begitulah imannya pasukan muslim. Makanya Allah telah membahagiakan orang-orang Palestin, mendekatkan mereka dengan kesyahidan. Hari ini kita di sini sibuk bicara tentang khilafiyah, kunut subuh ada atau tidak, mereka telah syahid di sana. Kita masih sibuk untuk mengatakan bahawa ini bid'ah, ini tidak bid'ah, mereka di sana mengharapkan surga. Jadi kita kadang-kadang tanya apa yang dia fikir, kita tanya ulah nabut. Jadi disibukkan dengan perkara-perkara kecil yang bahkan mengacaukan persatuan. Tapi surga menjauh dari kita kadang-kadang karena kita bukan berdakwah, malah kita ingin selalu memposisikan diri bahawa kita lah di antara orang-orang yang terbenar di antara orang lain. Jadi keadaan inilah yang membuat kita hari ini terlena dengan keadaan terus-terusan bicara yang sebenarnya tidak perlu dibicarakan. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dari masa Rasul kerinduan terhadap surga membuat para sahabat tidak pernah melarikan diri dari medan perang. Perang Uhud, walaupun terjadi kesilapan karena pasukan pemanah turun dari tempatnya, dan ketika diserang balik oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada waktu itu, tidak ada satu pun yang melarikan diri. Semua berkerumun mengelilingi Nabi agar Nabi tidak tersentuh. Walaupun Nabi pada saat itu terkenal bahagian dari kekalahan itu, tapi tidak ada yang melarikan diri sampai akhirnya mereka mundur, dan itu pun karena ditinggalkan oleh orang kafir yang merasa tidak mungkin menerobos. Begitu jihad mereka, padahal pedang berada di atas kepala mereka yang bisa memenggal kepala mereka. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahawa dulu semangat para kaum muslimin membela agamanya itu sampai seorang yang bernama Julaibib, itu terkenal cerita ini, jauh kita ulang sebagai motivator kita untuk membela agama ini. Julaibib itu ditakdirkan Allah lahir dalam keadaan tidak tampan, buruk rupanya, orangnya pendek, hitam, tidak menarik sama sekali. Bahkan ketika Nabi menanyakannya, apakah engkau tidak menikah, dia mengatakan, siapa yang mau denganku ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, bukan itu yang kutanya, apakah engkau ingin menikah? Tentu ingin ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mendatangi seorang yang kaya,
Lalu Rasulullah mengatakan, aku datang ingin melamar anakmu. Begitu gembiranya orang ini mengatakan, tentu ya Rasulullah, kami tidak mungkin menolak dan kami berbahagia kalau engkau melamar anak kami. Kata Rasulullah, tapi kulamar bukan untukku. Jadi untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Julaibib. Sedangkan Julaibib terkenal orang yang miskin, buruk rupa, hitam, pendek. Jadi langsung berubah wajah ayah ini dengan mengatakan, ku musyawarahkan dulu dengan istri dan anakku ya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah yang lamar, dia langsung terima. Begitu disebut Julaibib, mereka tidak menerimanya, langsung akhirnya musyawarahlah. Istri begitu mendengarkan keterangan dari ayah ini, dari suaminya, mengatakan, jangan rendahkan martabat keluarga kita dengan menikahkan dengan Julaibib. Jangan nikahkan anak putri kita dengan Julaibib. Kemudian ketika pembicaraan itu terjadi, keluarlah putrinya dari balik kamar, lalu mengatakan, ayah, siapa yang melamarku? Kata ayahnya, tadi Rasulullah datang melamar engkau, tapi bukan untuknya, tapi untuk Julaibib. Lalu si putri ini dengan tegar mengatakan, kalau Rasulullah yang meminta, jangan pernah engkau tolak wahai ayah, maka aku terima lamarannya. Begitulah sikap seorang anak gadis di masa lalu, Pak. Kalau hari ini kan perlu lihat Innova dulu, padahal Innovanya Innova rental, harus tanya dulu, ini PNS atau bukan. Bahkan CPNS pun belum tentu diterima. Kalau kita datang dengan membawa bendera P3K, belum tentu, Pak. Karena dikontrak cuma 5 tahun, setelah itu tidak tentu nasibnya. Dulu atas nama dilamar, tidak peduli rezeki dari mana, tidak peduli bentuknya, fisiknya, kalau agama yang dibawa dan agama itu dilambangkan oleh Rasulullah SAW, langsung putri ini mengatakan, terimalah ayah. Lalu akhirnya setelah diatur semua rencana persiapan, dinikahkan. Nah, dalam riwayat disebutkan, setelah malam pernikahan, ternyata besoknya itu ada panggilan tiba-tiba untuk bersiap-siap menuju medan perang. Wallahu alam, tidak disebutkan dalam beberapa riwayat perang apa yang terjadi itu. Belum sempat terjadi pun hubungan suami istri, belum sempat pun terjadi hubungan suami istri. Julaibib yang mendengarkan sahabat-sahabat sedang bersiap-siap menuju ke medan perang, dia bingung apakah dia tinggalkan istrinya yang baru saja dia nikahinya dan bahkan belum disentuhnya, ataukah dia mengikuti Allah dan Rasul untuk berperang. Akhirnya pilihannya jatuh kepada mengikuti Allah dan Rasul. Dia tinggalkan istrinya, dia mohon pamit, lalu dia ikut berperang. Dan kemudian singkat cerita, ketika selesai perang, Rasulullah menyuruh cek jenazah-jenazah. Itu kebiasaannya begitu. Jadi bahkan kalau jenazahnya diragu-ragukan, ini apakah jenazah Islam atau tidak, maka dilihatlah apakah dikhitan atau tidak. Begitu cara membedakan mana jenazah kafir, mana jenazah muslim di waktu itu. Lalu Rasulullah setelah diberitahukan beberapa yang meninggal, yang syahid, sampai beliau bertanya, adakah Julaibib? Karena aku tidak melihat Julaibib. Adakah Julaibib di antara itu? Dikabarkanlah bahwa Julaibib ternyata termasuk di antara jenazah yang ditemukan syahid. Diberitahukanlah kepada istrinya yang menunggu di rumah kepulangan Julaibib. Lalu istrinya sambil menangis berkata, Julaibib telah menikah dengan bidadari yang 1000 kali lebih baik daripada diriku. Seandainya ada lagi Julaibib seperti itu, tetap kuterima lamarannya berkali-kali, kata istrinya. Begitulah semangat dulu untuk menjadi syahid. Tidak ada keinginan untuk berlari dari medan perang. Hari ini kita begitu mendengar Israel dan Palestin sedang berjuang membela agama dan Al-Quds, bahkan tidak tergerak pun hati, hanya sekedar lewatkan saja, tidak ada doa, tidak ada apapun, padahal doa itu senjata paling ampuh. Maka berdoalah untuk saudara kita, berdoalah untuk saudara kita yang sedang berada di Palestina. Mereka sedang berjuang dan di sanalah nanti akan berujung kematian Dajjal yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Maka oleh kerana itu paling pantang seorang muslim
ketika diajak perang lalu mundur dan melarikan diri. Inilah dosa terbesar yang dilakukan oleh seorang mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita sifat istiqamah dalam urusan membela agama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.